Minggu pertama di bulan Juni 2025, periode tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025, beberapa emiten sudah mengumumkan tanggal komplит dividen mereka. Dari sekian banyak, beberapa saham saya pilih sesuai dengan kriteria saya. Saham yang komplit mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ada beberapa, dan komplit di tanggal 5 tidak saya sertakan ya, karena tidak sesuai dengan kriteria saya. Berikut adalah beberapa saham yang saya maksud layak diperhatikan. Pertama ada saham Cepin yang akan bagi dividen sebesar Rp108 dan tanggal komplitnya di 2 Juni 2025. Saya berencana entry di harga 4.730 sebelum ex-date. Kalau dilihat dari sisi fundamental, Cepin mencatat laba bersih di kuartal pertama 2025 sebesar 1,5 triliun. Jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama di tahun 2024 yang hanya 711 miliar. Secara tahunan, Cepin menunjukkan tren yang cukup konsisten dengan TTM sebesar 4,5 triliun dan payout ratio-nya di sekitar 28%, dividen yield-nya sekitar 2,2%. Gak terlalu besar, tapi cukup stabil dan didukung oleh kinerja keuangan yang membaik. Yang kedua, ada saham INTP yang akan membagikan dividen Rp259 per lembar. Dan tanggal komplitnya 2 Juni 2025. Untuk saham INTP, saya tidak ada rencana entry karena secara teknikal kurang sesuai dengan strategi saya. Namun, secara dividen cukup menarik. Payout ratio-nya bahkan tembus 113% dengan yield 4,6%. Tetapi perlu diperhatikan juga, net income di kuartal pertama 2025 justru lebih rendah dari tahun lalu. Jadi menurut saya perlu selektif kalau mau masuk ke saham ini. Lalu ada emiten EPMT yang akan bagikan dividen sebesar Rp179. Tanggal komplitnya tanggal 2 Juni 2025. Sama seperti INTP, saya tidak ada rencana entry di saham ini karena secara teknikal belum sesuai, tapi bagi kalian yang suka sektor kesehatan, bisa jadi ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Kemudian ada saham AMRT, Alfamart ya. Di tanggal komplitnya tanggal 3 Juni 2025 akan bagikan dividen sebesar Rp34,11. Untuk saham ini juga saya tidak berencana masuk, tapi secara fundamental Alfamart ini menarik. Net income kuartal pertamanya terus naik setiap tahun dari 350 miliar di tahun 2020 jadi 975 miliar di kuartal pertama tahun 2025. Payout ratio-nya di angka 36% dengan yield sekitar 1,4%. Buat yang cari dividen rutin dari emiten consumer, ini bisa jadi opsi. Berikutnya ada saham Elsa yang akan bagikan dividen sebesar Rp39,11. Komplitnya di tanggal 3 Juni 2025. Di saham Elsa ini, saya berencana entry di harga Rp480 sebelum tanggal ex-date. Laba bersih di kuartal pertama tahun 2025 naik tipis ke 187 miliar dan secara TTM sudah mencapai 717 miliar. Payout ratio-nya 38% dan dividen yield-nya tinggi, hampir 8%. Dengan valuasi yang relatif murah, menurut saya ini cukup menarik untuk dikoleksi. Kemudian ada saham KLBF di tanggal komplit 3 Juni 2025. Dividennya sebesar Rp36. Saya berencana entry di saham KLBF ini di harga Rp1.475. Kinerja kuartalan terus menunjukkan pertumbuhan. Di kuartal pertama tahun 2025, laba bersihnya tembus 1 triliun lebih. Tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Payout ratio-nya stabil di kisaran 39% dan dividen yield-nya 2,3%. Cocok untuk yang cari emiten defensif di sektor kesehatan. Kemudian ada BCTM, Bank Jawa Timur ya. Komplitnya di tanggal 3 Juni 2025, dividen sebesar Rp54,71. BCTM ini dikenal rutin bagi dividen besar. Yield-nya tahun ini bahkan mencapai 9,6%, salah satu yang tertinggi di pasar. Kinerja tahunan relatif stabil, payout ratio-nya cukup tinggi, di atas 60%. Lalu ada saham TSPC, komplitnya di tanggal 4 Juni 2025, akan bagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Untuk saham TSPC ini, saya berencana entry di harga Rp2.500. Kuartal pertama 2025, pencatatan laba 409 miliar, cukup stabil dibandingkan tahun lalu. Dengan payout ratio 34% dan yield-nya mendekati 5%. TSPC ini jadi salah satu emiten farmasi yang layak diperhatikan, terutama untuk yang mengincar income dari dividen. Kemudian yang terakhir ada saham STAA
yang akan bagikan dividen sebesar Rp55. Cum date-nya di tanggal 4 Juni 2025. Untuk saham STAA ini saya berencana entry di 815. Untuk laba di kuartal pertama tahun 2025 sebesar 305 miliar, naik dari 198 miliar di kuartal pertama tahun lalu. Rate ratio-nya cukup konservatif dan yield-nya lumayan. Saham ini tergolong baru muncul di radar banyak investor. Menarik untuk diamati lebih lanjut. Kalau kamu punya waitlist lain atau pertanyaan soal emiten-emiten ini, silahkan diisi di kolom komentar ya untuk diskusi. Semoga teman-teman, terutama teman pemula, dapat cuan. Dan semoga dividen kita ngucur deras ke kantong. Semoga ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan informasi seperti ini, bisa kamu like dan share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. 9 emiten yang akan membagikan dividen. Tanggal cum date-nya di minggu pertama di bulan Juni 2025.